Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Taklim semua, kembali lagi di Podcast Taklim. Nah, Podcast Taklim ini persembahan dari kelompok kerja Majelis Taklim di bawah naungan Subdirektorat Kemitraan Umat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, baik Sobat Taklim sekalian, kali ini kita akan berkenalan dengan Majelis Taklim lebih jauh. Karena seperti yang diketahui bahwasanya melihat perkembangan Islam itu dalam masyarakat tumbuh juga yang namanya penyebarannya melalui Majelis Taklim. Nah, melalui Kemenak, mulai tahun 2023 dibentuklah kelompok kerja yang namanya Majelis Taklim. Nah, kemudian kira-kira apa sih ya Sobat Taklim sekalian maksud dan urgensi daripada kelompok kerja Majelis Taklim ini? Sudah hadir bersama kita narasumber, beliau bernama Profesor Dr. Sururin MAG selaku ketua daripada kelompok kerja Majelis Taklim dan aktif sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ibu, mohon maaf, kesehariannya sibuknya apa ya, Bu? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Yang baik. jelas saya ibu rumah tangga dari 3 putra, kemudian saya kesehariannya menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Jakarta, yang sekarang diberi tugas tambahan menjadi Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, di luar kegiatan di luar kampus, kegiatan pengabdian seperti di Muslimat, di MAI dan sebagainya. Baik, Ibu. Termasuk diantaranya di Majelis Taklim. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, kalau terlepas dari Pokja Majelis Taklim ini, apakah Ibu punya Majelis Taklim binaan tersendiri, Ibu? Kebetulan di lingkungan rumah saya di Legoso itu saya setiap bulan mengisi majelis taklim di sana untuk majelis taklim yang ada di kampung ya, maksudnya ada di dekat rumah. Di samping itu kebetulan saya juga menjadi wakil ketua atau ketua 1 Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim Muslimat NU. Jadi kenapa saya kemudian diberi amanah di Pokja? Ini adalah karena amanah juga dari Khidmat Muslimat NU yang mengusulkan kami atas nama Muslimat untuk di Pokja Majelis Taklim. Jadi ada 2 kegiatan yang berkaitan langsung dengan Pokja Majelis Taklim, yaitu kegiatan yang memang sebenarnya tiap hari Minggu, tiap hari Jumat ya, tiap minggu ada kegiatan Majelis Taklim sebagaimana Majelis Taklim yang lain yang sebagian besar kan mingguan gitu ya. Kalau di daerah Ciputat dan sekitarnya. Di samping itu juga tadi bagian dari kegiatan Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim Muslimat NU yang kita sebut sebagai Khidmat Muslimat NU. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Sobat Taklim sekalian. Jadi memang dari pengalaman beliau, posisi beliau, dan juga beliau punya Majelis Taklim binaan sendiri di sekitar rumahnya. Nah, Ibu, bicara Majelis Taklim lebih jauh nih. Kalau menurut Ibu ya, Majelis Taklim itu apa sih? Nah, dan juga apa itu Pokja Majelis Taklim menurut Ibu? Monggo. Oke, baik. Terima kasih. Majelis Taklim itu adalah pendidikan, kalau kita mengikuti peraturan perundangannya ya, merupakan pendidikan non formal. Ada tiga ranah pendidikan. Pendidikan informal atau pendidikan di dalam keluarga. Yang kedua adalah pendidikan formal yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal banyak sekali macamnya. Salah satu di antaranya adalah Majelis Taklim. Nah, yang berbeda dengan Majelis Taklim, kebetulan saya menggunakan perspektif pendidikan. Majelis Taklim kita bisa masukkan dalam model pendidikan orang dewasa, di mana pendidikan orang dewasa itu terbentuk sesuai dengan kebutuhan dari anggota jamaahnya, menjadi kebutuhan dari masyarakat sekitar. Jadi dia terbentuk itu karena memang kebutuhan sebenarnya kalau dalam perspektif pendidikan orang dewasa. Jadi Majelis Taklim merupakan satu komunitas pendidikan di mana proses pendidikannya memang mempunyai tujuan untuk yang pertama jelas bagaimana agar mengajarkan pendidikan agama Islam,
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan sebagainya. Akan tetapi di dalam majelis taklim itu juga merupakan satu komunitas di mana masyarakat itu bisa bertemu. Jadi tidak hanya untuk belajar agama, tapi di dalam majelis taklim mereka juga berkomunitas, berrelasi, bersosialisasi, berinteraksi dan sebagainya. Jadi majelis taklim adalah lembaga pendidikan non formal atau komunitas pendidikan non formal yang ada di Indonesia, di mana ini sebagian besar berbasis masyarakat. Karena majelis taklim itu banyak sekali ya, ada yang berbasis pada masyarakat dan itu yang terbanyak. Ada yang berbasis pada profesi, ada yang berbasis pada perkantoran. Jadi biasanya profesi perkantoran. Ada juga mungkin yang berbasis tidak hanya pada komunitas masyarakat, maksud saya tuh untuk usia-usia yang sudah dewasa lansia, tapi juga ada juga remaja. Jadi kita perlu perkenalkan juga majelis taklim di mana berbasis komunitas tidak hanya pada orang dewasa, apalagi hanya lansia, tapi juga remaja. Jadi proses pembentukan majelis taklim ini menurut saya bisa melalui berbagai bentuk gitu ya. Ada yang berbasis komunitas masyarakat, ada yang berbasis organisasi kemasyarakatan, bahkan organisasi profesi, biasanya ada di perkantoran gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Lagi-lagi seringkali majelis taklim itu terbentuk karena kebutuhan. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Sehingga apa? Jadi dia akan memenuhi kebutuhan, proses pendidikannya akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya memang di situ ada beberapa kurikulum yang akan diajarkan sesuai lagi-lagi kebutuhan dari masyarakat dan perkembangan zaman itu sendiri. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi memang mohon maaf Ibu, nggak sedikit kalau kaula muda, majelis taklim itu mengenalnya dua. Satu, eksklusif. Dan yang kedua itu hanya untuk ibu-ibu saja. Nah, jadi dari penjelasan Ibu Surun ini akhirnya majelis taklim ternyata tidak sesempit itu, teman-teman. Nah, kemudian kalau bicara untuk pokja majelis taklimnya sendiri, Ibu. Gini, jumlah majelis taklim di Indonesia itu kan banyak sekali. Memang hari ini kita belum mendapatkan satu data fix. Kemarin Pak Menteri Agama menyampaikan mungkin sekitar 250.000. Bahkan kalau di dalam kenyataannya gitu ya, karena kan kita belum punya data fix, bisa jadi lebih dari itu menurut saya. Jadi jumlahnya sangat banyak sekali dan itu tersebar hampir seluruh pelosok negeri kan ada ya. Artinya di berbagai daerah kita jumpai majelis taklim. Nah, kegiatannya pun juga beragam. Kegiatannya beragam, fokus kegiatannya pun juga beragam. Nah, ini mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Nah, mengapa ada pokja? Pokja itu dalam bahasa yang saya gunakan berusaha untuk menjembatani. Karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ya, dan juga tidak hanya Kementerian Agama, tapi juga mungkin pemerintah, kementerian-kementerian yang lain mempunyai program-program untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagainya, dan juga untuk bagaimana pembinaan umat beragama, karena kita harapkan bagaimana masyarakat muslim di Indonesia itu bisa hidup dengan tentram, damai, kemudian toleran, saling menghormati, menghargai dan sebagainya, sehingga proses kebermasyarakatan kita, keberagamaan kita dan juga nanti akan yang bagus akan mempengaruhi juga proses pembangunan, proses untuk bagaimana agar masyarakat Indonesia ini lebih maju lagi dan sebagainya. Nah, program-program yang ada di pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian Agama, dengan program-program yang ada di majelis taklim, berharap bisa disinergikan gitu ya. Maka dibentuk pokja majelis taklim sebagai katalisator, sebagai penghubung gitu ya, antara program-program yang ada di pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, dengan yang ada di majelis taklim itu sendiri. Sekedar contoh, yang namanya moderasi beragama itu kan menjadi program prioritas. Kita juga ingin menyampaikan kepada masyarakat secara luas dan itu bisa disampaikan melalui majelis taklim. Program yang lain misalnya akan maksud saya itu adanya
gerakan wakaf. Wakaf, ya, Bu. Kita ingin mensosialisasikan gerakan wakaf kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi antara program-program yang ada dengan satu tujuan ya, pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama juga punya tujuan yang positif dan Majelis Taklim pun juga mempunyai tujuan yang positif. Dengan demikian diharapkan tujuan dari Majelis Taklim itu sendiri tidak hanya sekedar pendidikan agama, tapi juga memberdayakan masyarakat, itu juga bisa terpenuhi. Jadi ada banyak sih sebenarnya yang kita inginkan dari adanya Majelis Taklim itu sendiri. Selain untuk katalisator sebagai penghubung, ingin memberdayakan dari Majelis Taklim itu sendiri. Sehingga program-program yang ada di pemerintah inline dengan program-program yang ada di Majelis Taklim. Itu harapannya. Baik Ibu, tadi sangat banyak disampaikan insight terkait Majelis Taklim ya. Nah, seingat saya itu kalau kita bicara Majelis Taklim, kita sudah memiliki yang namanya Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang mana Majelis Taklim masuk di situ. Dan kemudian kalau di Kementerian Agama melalui PMA itu nomor 29 tahun 2019 ya Ibu ya. Betul. Nah, menurut Ibu nih dari penjelasan tadi dengan regulasi mungkin ya bisa dikatakan tadi, apa sih urgensinya akhirnya untuk teman-teman atau komunitas daripada Majelis Taklim ini, Bu? Gini. Kalau boleh saya katakan, Majelis Taklim itu merupakan satu komunitas yang unik. Sangat Indonesia sekali. Karena karakteristik masyarakat Indonesia itu kan gotong royong, suka untuk berkumpul gitu ya. Itu karakteristik masyarakat Indonesia. Dan ini sangat didukung oleh geografi dan demografi masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi kenapa kemudian Majelis Taklim itu penting dan memang mempunyai potensi yang sangat besar sekali. Yang pertama, tadi sebenarnya di awal sudah saya sampaikan ya. Jadi Majelis Taklim merupakan satu komunitas di mana itu ada di hampir sebagian besar, saya katakan kalau tidak keseluruhan, sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia. Dan itu merupakan lembaga di mana masyarakat bisa belajar bersama. Belajar agama maupun belajar yang lainnya. Artinya apa? Skill-skill lainnya. Nah, kami sangat berharap bahwa masing-masing Majelis Taklim itu kan mempunyai keunggulan, mempunyai kelebihan masing-masing. Entah andaikan mereka tidak mempunyai keunggulan masing-masing, paling tidak mereka sudah melakukan sebuah proses pendidikan, terutama pendidikan orang dewasa. Kalau kita masukkan ke yang lebih ke lifelong learning education, pendidikan sepanjang hayat. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia melalui Majelis Taklim, mereka bisa belajar sepanjang hayat. Bahkan tadi saya waktu di wawancara yang lain saya sampaikan bahwa ketika mereka ada di Majelis Taklim, terutama ibu-ibu, tidak kita pungkiri, sebagian besar Majelis Taklim adalah ibu-ibu. Jadi daripada bapak-bapak kayaknya jumlahnya lebih banyak ibu-ibu, apalagi remaja. Ini adalah sebuah komunitas di mana selain mereka mendapatkan kebutuhan-kebutuhan psikis, dalam arti mereka butuh yang namanya bersosialisasi, berelasi dan sebagainya, mereka juga menemukan hal-hal yang sebenarnya mereka butuhkan, terutama bagi ibu-ibu lansia, bahwa bekal untuk menghadapi kehidupannya nanti itu mereka sudah siap. Dan secara psikologis ini sangat bagus sekali. Karena apa? Karena ya dengan adanya bekal yang dimiliki untuk menghadapi kehidupannya nanti, mereka sudah punya bekal. Artinya apa? Ya mereka tidak akan mengalami stres dan sebagainya, sehingga mengalami kenyamanan dalam jiwanya gitu ya, tenang, nyaman dan sebagainya. Ini merupakan satu kebutuhan dan ini merupakan satu kelebihan juga, di samping kelebihan-kelebihan yang lain. Coba bayangkan ketika mengikuti Majelis Taklim, setelah mengikuti ngaji, mereka pulang dengan tersenyum. Membuat ibu-ibu tersenyum itu merupakan satu kontribusi tersendiri lah dalam kehidupan yang nanti akan mempengaruhi dalam kehidupan ibu tersebut, yang diharapkan akan mempengaruhi kehidupan keluarganya, kehidupan masyarakatnya, dan nanti berdampak pada kehidupan bernegara dan berbangsa negara kita Indonesia gitu ya. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali untuk Majelis Taklim yang mempunyai potensi yang sangat besar sekali. Belum lagi
kalau kita memasukkan dalam bahasa memberdayakan tadi ya, karena misalnya kita tahu bahwa banyak sekali program-program dari pemerintah. Kita tahu bahwa yang namanya majelis taklim itu bisa sebagai wadah untuk melakukan sosialisasi atau apapun istilahnya terkait dengan banyak hal. Misalnya, saya contohkan, tadi sudah saya contohkan tentang moderasi beragama, tentang bagaimana pelestarian lingkungan, kemudian bagaimana terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Ini juga nanti lagi-lagi terkait dengan kemampuan dan juga kebutuhan gitu ya. Kalau pemberdayaan ekonomi kita sudah bisa menemukan banyak contoh ya, bagaimana majelis taklim itu bisa ramah terhadap lingkungan, memberdayakan ekonomi melalui sampah, melalui apapun, tapi mereka bisa berdaya di situ. Sekedar contoh, ketika saya menyampaikan informasi bahwa adanya beberapa anak yang sudah menderita penyakit gagal ginjal, mereka harus cuci darah seminggu 2 kali. Nah, kalau kita menyampaikan informasi banyak faktor yang menyebabkan kenapa anak itu kemudian harus cuci darah karena gagal ginjal. Kan ada di antaranya adalah faktor asupan makanan dan minuman. Kita bisa menyampaikan langsung kepada anggota majelis taklim kita. Apalagi di dalam program-program majelis taklim itu kan tidak hanya mengundang ibu-ibu ya, kadang-kadang juga ada yang namanya kita ada santunan anak yatim. Nah, sekaligus kita sampaikan kepada anak-anak, tidak hanya kepada orang tua. Nah, diharapkan ketika kita menyampaikan bahaya makanan-makanan yang mengandung pengawet, yang mengandung pemanis, pewarna, macam-macam, pengenyal dan sebagainya, yang kemudian berbahaya bagi kesehatan, minuman-minuman yang kemudian berbahaya bagi kesehatan karena banyak kandungan unsur-unsur yang berbahaya tadi. Kalau kita sampaikan pada majelis taklim kan akan memberikan nilai lebih, memberikan informasi lebih. Jadi diharapkan di dalam proses pengajian majelis taklim tidak hanya belajar agama ansih secara sempit, tapi juga belajar agama dalam arti luas. Makanya seringkali saya sampaikan ya, semoga kita bisa menjadi rahmat bagi alam semesta. Amin. Gitu ya. Jadi kita belajarnya itu tidak hanya sempit dan kita bisa mengkontekskan. Sekedar contoh, saya kebetulan ketika saya di majelis taklim yang dekat rumah itu kan mereka meminta saya menyampaikan materi tentang fikih. Nah, fikih, kalau gitu saya akan menyampaikan materi tentang fikih. Fikih pasti diawali dengan bab toharoh. Ketika bab toharoh, maka saya sampaikan bersuci itu adalah dengan kan macam-macamnya, dengan air, dengan tayamum. Bersyukurlah kita sebagai warga Indonesia karena hidup di negara di mana kita tuh tidak pernah kekurangan air. Misalnya yang namanya istinja itu kan, waduh, ada yang boleh pakai batu. Kita nggak punya pengalaman itu gitu loh. Jadi kita sampaikan betapa kita harus cinta pada tanah air dan sebagainya. Itu bisa kita sampaikan di dalam forum yang namanya majelis taklim dan muatan-muatan yang lainnya. Kita bisa menyampaikan banyak muatan-muatan kepada majelis taklim, di mana majelis taklim itu penyampaiannya sesuai dengan bahasa mereka. Itu yang menarik. Jadi yang dipahami oleh masyarakat, yang dipahami oleh para jamaah. Ini yang menarik dari majelis taklim. Jadi majelis taklim ini kalau boleh saya sebutkan sebagai jangkar dan sebagai pilar gitu ya bangsa Indonesia, karena melalui majelis taklim diharapkan keeratan dan kerekatan bangsa ini semakin kokoh. Yang diharapkan perdamaian gitu ya, yang damai, suasana damai dan sebagainya itu terbentuk dan majelis taklim berperan di situ. Maka potensi majelis taklim yang sangat besar ini bisa diberdayakan lebih lanjut lagi. Apalagi saya sampaikan ini terkait dengan program unggulan gitu ya, prioritas.
kami punya mimpi yang seringkali saya sampaikan di berbagai kesempatan. Ada 3 mimpi saya. 3 mimpi, Bu. Yang pertama adalah ingin membuat database majelis taklim berbasis dengan sistem informasi semuanya online. Semoga ini bisa terwujud. Saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen, saya sudah sampaikan ke Pak Direktur, saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan betapa kita membutuhkan yang namanya data majelis taklim nasional. Sehingga begitu diklik, oh di Aceh ada berapa majelis taklim, di kabupaten misalnya Aceh Besar ada berapa majelis taklim, kemudian majelis taklim itu berapa anggotanya, siapa saja ustadzahnya, apa saja yang disampaikan, keunggulannya apa, kelebihannya apa. Kalau kemudian punya keunggulan, kelebihan, kan kita bisa belajar nanti dari tempat lain, majelis taklim belajar ke dia. Coba bayangkan kalau kemudian misalnya ada 250.000 majelis taklim, kemudian ada data yang bisa kita klik gitu ya, kemudian ada gambar-gambar fotonya, Masya Allah. Itu harapan kami sehingga kita berbicara tuh based on data. Tidak hanya mengklaim, tidak hanya sekedar menjas, ya, tapi memang based on data. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin memberikan apresiasi terhadap majelis taklim yang sudah punya keunggulan. Karena pemerintah itu kan tidak memberikan intervensi gitu ya. Jadi benar-benar ingin memberikan kebebasan pada masyarakat untuk mengembangkan majelis taklim itu sendiri. Tapi kalau kemudian ada bantuan, ya alhamdulillah. Semoga aja juga memberikan perhatian, pemerintah memberikan perhatian sehingga majelis taklim bisa dibantu. Karena kontribusinya sudah kita rasakan, kontribusinya nyata gitu ya, sehingga bisa diperhatikan majelis taklim itu sendiri. Nah, kami menginginkan bahwa ada yang namanya apresiasi terhadap majelis taklim sehingga ini menjadi role model. Ini menjadi satu contoh sehingga orang bisa benchmark. Kalau mau belajar majelis taklim yang ramah terhadap lingkungan, bisa belajar ke majelis taklim ini. Kalau kemudian untuk pemberdayaan ekonomi ke sini, kalau kemudian lebih kepada masyarakat nelayan itu ke sini gitu ya. Untuk yang kemudian mengembangkan keterampilan khusus ke sini. Karena banyak juga majelis taklim yang sudah punya misalnya keunggulan tadi gitu. Dan kita ingin memberikan apresiasi itu agar bisa menjadi contoh, menjadi role model tadi, dan kita bisa melakukan benchmark. Dan yang berikutnya, yang ketiga, maka kita bilang itu ke festival majelis taklim gitu ya. Karena di situ kita berikan apresiasi, kita ingin memberikan menunjukkan pada masyarakat ini loh kiprah majelis taklim, contoh-contoh dengan berbagai keunggulan, dengan berbagai kegiatan program yang bisa memberikan kontribusi maksimal untuk masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kita ingin menunjukkan pada dunia. Jadi kita tidak hanya berpikir terkait dengan ini, tapi juga kita berpikir global. Ketika Indonesia ditagih dengan capaian SDGs, Sustainable Development Goal, itu terkait dengan lifelong learning education, bahwa masyarakat kita tuh terus belajar dengan berbagai hal ya, dan melalui majelis taklim itu ternyata terwujud yang namanya lifelong learning education, pendidikan sepanjang hayat. Ibu-ibu yang sudah lansia, bapak-bapak yang sudah lansia masih belajar. Ini kan lifelong learning education menurut saya ya. Jadi pendidikan mulai dari minal mahdi ilal lahdi itu bisa terwujud, dan kita bisa menunjukkan pada dunia, pada UNESCO, pada capaian SDGs kita, pada PBB, atau pada masyarakat Muslim secara luas, bahwa ini loh model pendidikan berbasis masyarakat yang non formal tadi, tentang bagaimana proses pendidikannya, bagaimana kegiatan-kegiatannya pada masyarakat lebih luas lagi, yaitu masyarakat dunia. Bahasa yang saya gunakan adalah menyelesaikan masalah lokal kita, masyarakat kita, tapi menjadi referensi dunia. Itu harapannya. Kita bisa mewujudkan itu, dan itu bisa ditulis
Makanya saya sebut kita bisa menulis tentang ensiklopedia Majelis Taklim Indonesia. Kalau kemudian itu bisa diterjemahkan ke bahasa internasional, bahasa Indonesia, bahasa Arab, sehingga orang bisa membaca bagaimana model masyarakat Muslim Indonesia yang terkenal mungkin toleran, terkenal ramah, terkenal dengan perkembangan dan pengembangan gitu ya. Jadi perkembangannya yang lumayan pesat, pengembangan keilmuannya juga orang mulai ya diharapkan Indonesia menjadi referensi gitu. Itu penjelasannya saya kira. Luar biasa sekali. Majelis Taklim sebagai jangkar berbangsa dan bernegara. Nah, baik Ibu. Mungkin karena tadi banyak peluang, potensi, dan regulasi yang disampaikan sama Ibu, saya mau nanya, ini tantangannya Ibu nih, untuk khususnya Pokja Majelis Taklim maupun untuk komunitas daripada Majelis Taklimnya sendiri. Kira-kira tantangan Majelis Taklim sebagai komunitas masyarakat ini dalam peranannya ke depan berbangsa bernegara itu seperti apa, Bu? Oke, baik. Gini, Majelis Taklim itu mayoritas ada di masyarakat grassroots ya. Dan sebenarnya ini tantangan untuk bisa memasukkan program-program, itu kan sebenarnya tantangan kita untuk bisa memasukkan program-program Majelis Taklim, program-program yang dimiliki oleh pemerintah ke Majelis Taklim. Ini menjadi tantangan bagi Pokja ya, apakah kami bisa atau tidak. Sekedar contoh program misalnya ya, program terkait dengan wakaf, contoh kecil aja ya, apakah kita bisa melakukan sosialisasi bahwa pentingnya wakaf untuk pemberdayaan umat gitu ya. Ini menjadi satu tantangan. Di samping itu, yang namanya program-program yang lain bisa terkait dengan misalnya masalah kesehatan, tidak hanya masalah ekonomi ya, masalah kesehatan maupun yang lainnya kita bisa memasukkan di dalam program Majelis Taklim sehingga pemberdayaan masyarakatnya itu lebih maksimal. Itu menjadi tantangan bagi kami. Jadi kami berupaya agar beberapa program kita sinergikan, baik itu program dari pemerintah yang jelas program-program positif lah yang bisa kita sinergikan gitu. Itu menurut saya. Di samping itu, karena gini, yang namanya Majelis Taklim itu ada ustadz-ustadzahnya. Kita ingin atau kita mempunyai satu program ke depan gitu ya, agar ada penguatan untuk ustadz-ustadzah, terutama agar mempunyai orientasi, mempunyai perspektif yang terutama wasatiyah, kemudian moderat dalam beragama, di samping penguatan materi keilmuan itu sendiri. Jadi mempunyai perspektif yang sejalan lah dengan NKRI misalnya, itu kan penting untuk kita sampaikan ya. Jadi itu menjadi tantangan juga bagi kami, selain penguatan dari penguatan kapasitas para dai-daiyah atau ustadz-ustadzahnya itu sendiri, juga untuk penguatan terkait dengan tadi moderasi beragama yang inklusif dan sebagainya. Jadi kita menghormati sesama, termasuk nanti kita juga kalau terkait dengan moderasi beragama, menghargai tradisi, kultur yang ada, itu juga menjadi penting. Yang menjadi tantangan juga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan teknologi digital. Karena kita membutuhkan Majelis Taklim ini tidak hanya berbasis komunitas yang offline yang ada, tapi juga ada Majelis Taklim berbasis virtual. Online. Justru ini yang pengikutnya banyak sekali dan lebih mudah melakukan dakwah karena langsung tersebar ke berbagai dengan jamaah yang banyak gitu ya. Ini menjadi satu tantangan juga agar kita juga mengembangkan dakwah tidak hanya, atau Majelis Taklim itu tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan offline, tapi juga melalui media-media sosial, melalui terutama media sosial, Instagram dan sebagainya. Semuanya gitu ya. Jadi membuat podcast, konten-konten yang positif ini menjadi tantangan. Terutama ya kalau usia tidak bisa dipungkiri ya, terutama bagi generasi milenial, generasi Z dan sebagainya, itu yang harus kita kita gerakkan juga, tidak hanya yang berbasis komunitas. Kalau tadi yang saya sampaikan kan lebih banyak berbasis komunitas, padahal
untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah atau kegiatan-kegiatan majelis taklim. Itu juga ada yang majelis berbasis virtual gitu. Itu banyak sekali saya kira tantangan-tantangannya. Baik, Ibu. Nah, mungkin saya mau sedikit memperdalam, Ibu. Tadi kan penguatan terkait ustadz-ustadzahnya itu, Bu. Nah, kalau tidak salah, Pokja Majelis Taklim ini kan sudah menerbitkan silabus itu, Bu. Betul, nah, mungkin bisa dijelaskan silabusnya itu bagaimana, dan barangkali kalau Sobat Taklim mau mendapatkannya bagaimana, Ibu? Oke. Ini yang tadi saya sampaikan, kita belum memberdayakan media yang ada. Kami sangat berharap bahwa kurikulum sebenarnya sudah ada ya di websitenya BIMAS, karena kita bagian dari BIMAS. Ya, kita merupakan bagian dari BIMAS karena SK dari Pokja itu adalah SK dari BIMAS, jadi bisa di-download, bisa diakses melalui website dari BIMAS Islam itu sendiri. Untuk kurikulum. Dan kurikulum itu sebenarnya banyak sekali ya. Tadi saya sampaikan mungkin di MUI juga ada kurikulum terkait dengan majelis taklim. Kami di Hikmat misalnya, Himpunan Dai dan Majelis Taklim Muslimat NU juga punya kurikulum, punya silabus. Monggo, mana yang terbaik? Yang jelas tujuannya satu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian bagaimana beragama yang baik, dan cinta tanah air itu menjadi penting ya, kita masukkan juga di dalam silabus itu. Jadi ada silabus yang diterbitkan tidak hanya oleh BIMAS, dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan ini Pokja, tapi juga ada silabus yang diterbitkan oleh MUI misalnya, atau mungkin organisasi-organisasi yang memang sudah punya silabus, karena lagi-lagi silabus itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kemudian, karena untuk pendidikan yang seperti saya katakan pendidikan orang dewasa itu kan dari, oleh, dan untuk. Mereka bergerak sesuai dengan keinginannya sendiri, dan mereka bergerak untuk terutama jamaahnya gitu ya, sebenarnya untuk kemaslahatan sih, untuk kemaslahatan umat, untuk penguatan atau peningkatan keimanan ketakwaan dari para jamaahnya itu sendiri. Jadi monggo bisa menggunakan kurikulum atau silabus yang sudah disusun oleh Pokja Majelis Taklim, dan juga bisa menggunakan silabus yang lain. Dan untuk Pokja Majelis Taklim bisa diakses melalui website BIMAS Islam. Nah, makanya kalau kemudian nanti ada yang namanya data yang tadi saya sampaikan, itu ada juga di situ disebutkan apa materi-materi kajiannya. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar profilingnya tuh sampai apa materi kajiannya. Kalau kemudian ada sedikit gambaran tentang apa yang disampaikan, kan menjadi menarik. Kita jadi tahu gitu ya. Jadi tahu apa yang disampaikan di dalam proses pendidikan yang ada di majelis taklim itu sendiri. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi seperti itu teman-teman, silakan baik untuk Sobat Taklim sekalian bisa mendownload untuk silabus daripada Majelis Taklim ini di website BIMAS Islam. Nah, karena silabus ini tentunya bukan maksud dari pemerintah untuk mengintervensi bahwasanya Majelis Taklim ini muatannya harus minimal, harus sama rata, harus sesuai gini. Tidak. Itu untuk menjaga keberagaman kita dalam bernegara dan berbangsa. Untuk capaiannya yaitu Islam rahmatan lil alamin. Baik Ibu, mungkin terakhir minta closing statement-nya. Oke, baik, terima kasih. Majelis Taklim ini merupakan satu kekuatan dan juga satu potensi gitu ya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kami sangat berharap peran Majelis Taklim semakin maksimal, semakin optimal gitu ya, dengan memberikan beberapa program-program yang bisa menguatkan atau memberdayakan Majelis Taklim itu sendiri. Dan melalui Pokja Majelis Taklim diharapkan Majelis Taklim semakin dikenal oleh masyarakat, tidak hanya sekedar sebagai komunitas pengajian, tapi juga potensi-potensi besar yang dimiliki, peluang-peluang besar yang dimiliki, dan kontribusi-kontribusi yang sudah diberikan. Itu harapannya. Karena lagi-lagi kita ingin menunjukkan ya, Majelis Taklim itu tidak hanya sekedar grup yuk gitu, bukan. Tapi memang benar-benar di situ proses pendidikan itu ya. Proses pendidikan, apalagi yang saya sebutkan tadi, lifelong learning education.
itu menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Demikian Sobat Taklim sekalian, sangat luar biasa sekali sesi kita pada kali ini. Jadi jangan lupa ayo majlisan, karena dengan Majlis Taklim ini kita juga merawat tradisi dan kekhasan budaya Indonesia. Dan dengan Majlis Taklim ini kita juga membuktikan bahwasanya walaupun hanya sebatas kelas kampung di desa gitu, tapi kalau secara nilai itu kita bisa mengatakan bahwasanya Majlis Taklim ini juga menjadi percontohan untuk di dunia, khususnya di HDD Study ya. Nah, demikian Sobat Taklim sekalian, sesi podcast Taklim kita mengenal lebih dalam tentang Majlis Taklim. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Dari saya, Mu'alif Wijudan Kais, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share ya, untuk podcast ini bisa lebih berkembang lebih jauh dan tentunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.